Halo teman-teman, senang dapat bertemu kembali di channel Litigasi TV. Channel yang membahas dan mengupas berbagai permasalahan hukum berdasarkan teori dan praktek. Kami juga hadir di website litigasi.co.id. Tentunya masih membahas seputar hukum. Pembahasan kita kali ini bertemakan kejahatan menghasut dalam KUH pidana. Pembahasan ini dipandang penting karena akhir-akhir ini banyak tokoh-tokoh publik yang dijerat dengan tindak pidana penghasutan. Beritanya selalu menghiasi media massa dan viral di media sosial. Di antaranya Egy Sujana, petinggi Koalisi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, yakni Anton Pramana, Sahganda Nainggolan, dan Jumhur Hidayat. Terakhir, yang menjadi pembicaraan nasional adalah terjeratnya Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Habib Muhammad Rizik Syihab. Teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, kami ingatkan kepada teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan tanda lonceng sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Bagi yang sudah, kami ucapkan terima kasih. Mengawali pembahasan ini, kami akan membacakan isi pasal 160 KUH pidana tentang tindak pidana penghasutan dan akan ditayangkan di dalam video ini agar memudahkan teman-teman dalam memahami materi pembahasan ini. Pasal 160 KUH pidana menerangkan, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Untuk memahami pasal tersebut, maka baiknya kita membahas definisi atau pengertian kata menghasut berdasarkan pendapat ahli. Menurut ahli hukum R. Susilo, menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata menghasut tersimpulkan sifat dengan sengaja. Menghasut itu lebih keras daripada memikat atau membujuk yang tersebut dalam pasal 55 KUHP, akan tetapi bukan memaksa. Pendapat S.R. Sianturi menyebutkan, menghasut adalah membuat orang berminat, bernafsu, atau mendendam sehingga ia melakukan yang dihasut itu. Kemudian, menurut pandangan ahli hukum pidana Dr. Muzakir SH.MH yang disampaikan pada persidangan MK saat menguji pasal 160 KUHP tersebut, termaktub dalam putusan MK nomor 7/PUU garis penghubung 7 Romawi garing 2009 tanggal 22 Juli 2009. Beliau menerangkan, esensi dari perbuatan menghasut adalah usaha untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh penghasut. Maka dalam perbuatan penghasutan ada dua kelompok, yakni orang yang melakukan penghasutan dan orang yang dihasut. Oleh karena itu, sumber niat untuk melakukan perbuatan tertentu yang dilarang dalam hukum pidana bersumber dari orang yang melakukan penghasutan. Demikianlah pengertian menghasut yang diberikan oleh para ahli hukum sebagai tolak ukur untuk memahami pasal 160 KUHP. Pada awalnya, sebelum atau sejak Indonesia merdeka, berdasarkan pendapat beberapa ahli hukum,
bahwa sebagian besar ahli pidana berpendapat pasal 160 KUHP itu adalah delik formil. Delik formil itu merupakan delik-delik yang dianggap telah selesai dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan telah terpenuhinya seluruh unsur pasal tanpa memperhitungkan akibat dari tindak kejahatan dimaksud. Jadi, parameter tindak pidana adalah unsur pasal tanpa memperhitungkan atau tanpa mempersyaratkan ada atau tidaknya akibat dari kejahatan itu. Beberapa pendapat ahli hukum pidana yang mengatakan pasal itu sebagai delik formil, diantaranya R. Susilo. Beliau menyatakan untuk dapat dihukum tidak perlu apa yang dihasut itu betul-betul terjadi. Sudah cukup apabila hal-hal tersebut dihasutkan oleh terdakwa. Pun tidak perlu diselidiki apakah terdakwa mengetahui atau mengerti bahwa apa yang ia hasutkan itu betul-betul suatu peristiwa pidana. Cukup apabila sudah terbukti bahwa apa yang dia hasutkan itu, meskipun ia tidak insaf, ternyata suatu peristiwa pidana. Pendapat R. Susilo tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan menghasut merupakan delik formil, di mana suatu perbuatan dapat dihukum sepanjang memenuhi unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang tanpa harus melihat akibat. Kemudian pendapat Profesor Andi Hamzah dalam buku berjudul Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi 2008 memisalkan pasal yang termasuk dalam delik formil adalah pasal 160 KUHP. Begitu juga Profesor Satocit Kartanegara dalam buku berjudul Hukum Pidana Kumpulan Kuliah memasukkan pasal 160 KUHP sebagai delik formil. Itulah beberapa pendapat ahli hukum yang mengatakan bahwa pasal 160 KUH pidana adalah delik formil. Teman-teman yang berbahagia, dalam perkembangannya ternyata terjadi pergeseran di mana pasal 160 KUHP tidak lagi masuk sebagai delik formil, tetapi menjadi delik material. Hal itu berlaku setelah lahirnya putusan MK nomor 7/PUU garis penghubung 7 Romawi garing 2009 tanggal 22 Juli 2009, di mana Rizal Ramli melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi atas pasal 160 KUHP yang kala itu persidangannya dipimpin oleh Moh Mahfud MD, saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam. Dalam putusan MK tersebut, halaman 71 dinyatakan, meskipun demikian, dalam penerapannya, pasal akuo harus ditafsirkan sebagai delik material dan bukan delik formil. Oleh karena itu, pasca putusan MK dimaksud, pemaknaan kejahatan penghasutan dalam pasal 160 KUHP awalnya sebagai delik formil berubah menjadi delik material. Sahabat setia litigasi, kemudian kami akan memberikan pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan delik material sesuai dengan pendapat ahli hukum. Pendapat ahli Dr. Andes Lamintang, beliau berpendapat bahwa delik-delik material itu baru dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu apabila tindakan dari pelaku tersebut secara nyata telah menimbulkan sesuatu akibat yang terlarang oleh undang-undang. Kemudian menurut pakar hukum Edi O.S. Hiarij,
dalam bukunya berjudul Prinsip-Prinsip Hukum Pidana menegaskan agar mudah difahami, dapatlah dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang menitik beratkan pada tindakan, sedangkan delik material adalah delik yang menitik beratkan pada akibat. Oleh karena delik material menitik beratkan kepada akibat yang ditimbulkan, maka penerapannya sangat berkaitan dengan teori kausalitas atau teori sebab akibat. Kemudian, untuk mengukur suatu perbuatan atau kejadian sebagai suatu akibat, seperti yang dipersyaratkan dalam delik material, juga harus menggunakan teori kausalitas. Ada beberapa ajaran dari teori kausalitas yang disampaikan oleh para ahli hukum. Satu, Poncris yang dikenal dengan teori adéquat, artinya adalah sebanding, seimbang, sepadan. Jadi dikaitkan dengan delik, maka perbuatan harus sepadan, seimbang, atau sebanding dengan akibat yang sebelumnya dapat diketahui. Setidak-tidaknya dapat diramalkan dengan pasti oleh si pembuat. Kedua, Rumelin mengajarkan bahwa yang menjadi sebab akibat adalah faktor objektif yang diramalkan dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik setelah delik itu terjadi. Tolak ukur teori tersebut adalah bukan ramalan, tetapi menetapkan harus timbul akibatnya. Jadi, akibat itu walau bagaimanapun harus tetap terjadi dengan cara mengingat keadaan-keadaan objektif yang ada pada saat sesudah terjadinya delik. Tolak ukur tersebut merupakan logika yang dicapai menurut pengetahuan alam yang objektif. 3. Menurut Pon-Bury, dengan ajarannya yang dikenal dengan conditio non aqua non, yang artinya syarat mutlak. Ajaran ini kemudian disebut dengan conditia sine qua non, artinya tiap perbuatan adalah sebab dari akibat. Dikenal juga dengan teori equivalency, yakni semua syarat bernilai sama. Tetapi ajaran ini tidak dapat dipakai dalam lapangan hukum pidana karena tidak ada batasan perbuatan mana yang dijadikan syarat dari akibat karena terlalu luas. Keempat, Traeger. Ia memberi ajaran yang berlainan dengan ajaran Pon-Bury. Ia membedakan antara rangkaian perbuatan. Di antara perbuatan-perbuatan itu harus dicari yang mana yang menimbulkan akibat yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Menurutnya, hanya dicari satu masalah saja yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat. Para penganut ajaran Traeger dalam mencari suatu perbuatan guna ditentukan sebagai sebab dari akibat yang timbul, mempergunakan dua cara pendekatan. A. Individualisierens theory, yakni cara mencari sebab ialah setelah akibatnya timbul, yaitu dengan mencari keadaan yang nyata, in concretu. Dari rangkaian perbuatan-perbuatan masalah, dipilih satu perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebab daripada akibat. B. Generalisierens theory. Ajaran ini menentukan sebab daripada akibat yang timbul dengan mencari ukuran dengan perhitungan pada umumnya, yang berarti bahwa ukuran itu ditentukan in abstracto,
Jadi, setelah sesuatu akibat timbul, dicari sebab dari rangkaian perbuatan-perbuatan itu yang menimbulkan perhitungan didasarkan pada kelayakan. Kelima, Brigmeyer. Beliau setuju dengan teori tersebut. Beliau menganut individualism theory. Menurutnya, yang harus dianggap sebagai sebab daripada akibat adalah faktor yang paling utama, yaitu perbuatan yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap timbulnya akibat. Kemudian yang keenam, Binding dan Kohle. Keduanya juga berpendapat dengan keharusan mencari satu perbuatan sebagai sebab daripada akibat yang timbul, yaitu perbuatan yang terpenting, yang seimbang dengan akibat yang ditimbulkan. Baik teman-teman, berdasarkan ajaran-ajaran di dalam teori sebab akibat dikaitkan dengan substansi pasal 160 KUHP, dapat diuraikan perbuatan mana yang dikategorikan sebagai sebab dan perbuatan mana yang dikategorikan sebagai akibat. Dari pasal 160 KUHP, A. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai sebab adalah menghasut dengan lisan atau tulisan di muka umum. B. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai akibat adalah melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, tidak menuruti ketentuan undang-undang atau perintah jabatan yang diberikan berdasarkan undang-undang. Di sini kita akan menyajikan contoh, yakni Pak Jiwo, sebuah nama samaran, mengatakan di dalam kerumunan massa, "Serang pejabat A, dia tidak beres memimpin dinasnya. Jangan kasih kesempatan lari, bakar mobilnya, supaya dia dapat pelajaran." Setelah Pak Jiwo mengucapkan kalimat itu, kemudian beberapa orang memukuli dan menganiaya si pejabat A tersebut serta membakar mobil yang sedang dikendarainya. Dari contoh tersebut dapat kita ambil dua variabel. Variabel pertama yakni hasutan dengan kata-kata "serang pejabat A, dia tidak beres memimpin dinasnya. Jangan kasih kesempatan lari, bakar mobilnya supaya dia dapat pelajaran." Variabel kedua yakni berupa memukuli, menganiaya si pejabat A dan membakar mobil. Menganalisa contoh di atas dikaitkan dengan teori yang sudah dijelaskan di atas, maka ada kesepadanan atau keseimbangan antara sebab dan akibat. Antara kalimat serang dan bakar menimbulkan perbuatan pemukulan dan penganiayaan. Kalimat serang tentunya sangat berkonotasi dengan pemukulan dan penganiayaan. Karena adanya kalimat serang dan bakar, sehingga terjadi pemukulan dan penganiayaan serta pembakaran sebagai tindak pidana. Hal ini sesuai teori yang disebutkan oleh von Kris. Kemudian contoh yang lain, Bapak Jiwo mengundang banyak orang untuk menghadiri pesta pernikahan anaknya yang diadakan di rumahnya, tepat berada di pinggir jalan umum. Bapak Jiwo telah meminta bantuan pengamanan kepada aparat kepolisian setempat untuk menjaga keamanan dan menertibkan pengguna jalan. Pada saat aparat kepolisian mengatur jalan raya di depan lokasi pesta, sekelompok pemuda berkendaraan sepeda motor akan menghadiri pesta itu tidak terima ditertibkannya kendaraannya oleh polisi berseragam lengkap. Sehingga ketua kelompok pemuda itu menghasut teman-temannya dan mengatakan, "Petugas ini telah melecehkan kita.
telah menjatuhkan harga diri kita. Serang dia, jangan kasih ampun, biar tahu dia siapa kita. Sehingga anggota pemuda berjumlah 10 orang menganiaya dan memukuli polisi hingga terluka parah. Dari contoh tersebut terdapat 2 variabel sebagai sebab terjadinya perbuatan pidana berbentuk menganiaya dan memukuli. 1. Undangan Pak Jiwo menghadiri pesta. 2. Ketua kelompok mengeluarkan kalimat, "Petugas ini telah melecehkan kita, telah menjatuhkan harga diri kita. Serang dia, jangan kasih ampun, biar tahu dia siapa kita." Dari kedua sebab tersebut harus dilihat mana sebab yang paling utama, sebab yang paling mempunyai pengaruh besar, dan yang terpenting dengan akibat yang ditimbulkan sesuai pendapat Brickmeyer, Binding, dan Kohle. Maka, perbuatan yang berpengaruh besar terhadap timbulnya akibat adalah perbuatan menghasut dengan mengeluarkan kata-kata yang bersifat menghasut sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga menimbulkan akibat penganiayaan dan pemukulan terhadap petugas kepolisian. Sedangkan undangan Pak Jiwo tidak dapat dikatakan sebab. Teman-teman yang berbahagia, berkaitan dengan pasal 160 KUH pidana yang berdasarkan putusan MK dikualifikasi sebagai delik materil, maka untuk menjerat seseorang dengan pasal tersebut harus nyata-nyata ditimbulkan akibat dari perbuatan menghasut, yakni harus menimbulkan akibat berupa orang yang dihasut melakukan perbuatan pidana, orang yang dihasut melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, orang yang dihasut tidak menuruti ketentuan undang-undang atau perintah jabatan yang diberikan berdasarkan undang-undang. Dan akibat-akibat tersebut harus nyata-nyata terjadi, harus nyata-nyata timbul dari kalimat yang bersifat hasutan, perbuatan yang bersifat hasutan, atau hal-hal lain yang tentunya bertendensi hasutan. Mengingat bahwa pasal 160 KUHP adalah delik materil, maka hal itu merupakan syarat dan dipersyaratkan untuk membuktikan adanya akibat. Jika akibat tidak muncul atau tidak dapat dibuktikan, maka tidak dapat dikenakan pasal 160 KUHP. Oke teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan kali ini. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kehilapan. Jika ada kekurangan atau ketidaklengkapan terhadap penjelasan ini, maka dapat bertanya atau memberikan komentar di dalam kolom komentar yang sudah tersedia. Baik teman-teman, terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.